Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali pada malam hari ini dalam ibadah keluarga secara online. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita, bahkan dengan seluruh jemaat di Gereja Tuhan GKM Ekaristi yang beribadah di rumah masing-masing. Pada malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di malam hari ini Tuhan kembali mempersatukan kami, mempertemukan kami di dalam persekutuan ibadah keluarga secara online. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Sampai dengan malam hari ini Tuhan menyertai hidup kami. Biarlah ibadah malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan iman kami dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan di malam hari ini dan memulai ibadah kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, supaya kita semua beroleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan bersama-sama dengan satu pujian.
Pujian yang sungguh indah menguatkan hati kita untuk terus selalu memandang kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada malam hari ini bersama-sama kita juga akan membawa setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan membawa seluruh doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan bangsa dan negara kita, menyerahkan kabupaten di mana kita tinggal, menyerahkan gereja Tuhan di mana kita beribadah, di mana kita menjadi jemaat di KM Ekaristi. Dan kita akan bersama-sama juga berdoa untuk pertumbuhan iman setiap jemaat. Kita akan berdoa juga untuk pergumulan demi pergumulan setiap jemaat dalam usaha dan pekerjaan. Biarlah kita semua dalam keadaan seperti sekarang ini, kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini. Menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan, meneguhkan kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Demikian juga jajaran kementerian. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengatur bangsa dan negara Indonesia yang begitu luas, negara yang begitu besar, negara kepulauan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memberi hikmat pada Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri dan jajaran pemerintah. Demikian juga untuk kepolisian, TNI yang ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberkati dengan hikmat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil bukan hanya untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu, tapi sungguh-sungguh untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntut dan menyertai seluruh aparat pemerintah yang sedang bergulat dengan masalah wabah virus corona. Kami berdoa kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan perubahan, mendatangkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan, supaya virus corona segera berlalu dari negara kami ini, sehingga aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi boleh berjalan dengan normal kembali. Kami berdoa ya Tuhan, berikan ketenangan kepada setiap masyarakat. Kami mematahkan segala roh ketakutan di dalam nama Yesus, roh kekhawatiran di dalam nama Yesus. Biarlah ada damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Ada damai sejahtera di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk para medis yang berjuang di garis terdepan dalam penanganan kasus virus corona ini ya Tuhan. Yang Kau melindungi para dokter perawat dalam perjuangan mereka untuk menyelamatkan, menyembuhkan pasien-pasien yang terkena virus corona. Kami berdoa mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami teringat ya Tuhan untuk anak Dela yang menjadi perawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang melindungi. Juga berdoa untuk Mas Aji yang bekerja di lingkungan kesehatan. Kami berdoa supaya perlindungan Tuhan bagi anakmu ini, untuk Ibu Ermi yang bekerja di puskesmas, dalam perlindungan-Mu Tuhan, berikan kesehatan. Berdoa untuk anak-anakmu yang tinggal di Jakarta, untuk Cika, untuk Vivi, dan juga untuk Ko Iwan bersama dengan istrinya. Berdoa untuk Bella. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu juga untuk Mbak Tia
Kami percaya perlindungan-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi dari virus corona. Kami berdoa Tuhan supaya kami semua terjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan. Untuk Kabupaten Pringsewu kami berdoa. Kiranya Tuhan juga berikan damai sejahtera atas kabupaten kami ini. Tuhan berikan perlindungan, keamanan dalam situasi keadaan seperti sekarang ini. Biarlah anugerah berkat kasih karunia Tuhan menyertai Kabupaten Pringsewu. Berikan keamanan, berikan kesejahteraan. Kami berdoa memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati. Berdoa untuk jajaran pemerintah di Kabupaten Pringsewu ini. Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan menyertai dengan hikmat. Sehingga segala persoalan yang dihadapi oleh kabupaten kami ini boleh terselesaikan dengan hikmat penyertaan Roh Kudus atas setiap pemimpin kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKM Ekaristi. Bila seluruh jemaat dalam pertumbuhan iman yang baik, semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka, semakin dekat dengan Tuhan dalam situasi dan keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja memberikan kekuatan yang baru pada setiap jemaat untuk terus mengandalkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Kami mematahkan roh ketakutan, roh kebimbangan, kecemasan, keraguan di dalam nama Yesus. Biarlah roh damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi hati seluruh keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Biarlah tetap Tuhan pelihara dengan segala berkat-Mu. Anugerah berkat-Mu mencukupkan keluarga demi keluarga. Anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan menyertai setiap keluarga. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan. Biarlah Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami. Mereka biarlah tetap bersukacita, tetap tekun rajin belajar di rumah masing-masing. Biarlah anugerah kasih karunia-Mu menyertai setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang lanjut usia, juga anak-anak-Mu yang sakit. Berdoa untuk Opa Konkin, biarlah dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Lestari dalam pemulihan. Biarlah Tuhan yang memulihkan luka-luka operasinya, disembuhkan di dalam nama Yesus, diberikan pemulihan yang sempurna atas tubuhnya. Berdoa juga untuk Ibu Dini yang masa pemulihan sepulang dari rumah sakit. Tuhan juga berkati dengan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, bila mereka juga dalam perlindungan penyertaan dari Tuhan. Anugerah kasih karunia Tuhan menyertai setiap orang tua kami masing-masing ini ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, anugerah-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan malam ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Berdoalah bagi keluarga, berdoalah bagi pergumulan-pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa masing-masing. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkaulah Allah sumber pengharapan kami. Kepadamu kami membawa seluruh doa, syafaat kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mendengar segala doa dan permohonan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tiba waktunya bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan buku. Mungkin kita akan menulis renungan pada malam hari ini, poin-poin yang akan kita terima pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita bersama-sama akan memuji, menyembah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama, terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Di malam hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang meneguhkan kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang memberikan pengharapan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang bersama-sama kami akan renungkan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, beri kami pengertian akan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berharap hanya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pada malam hari ini, kalau kita boleh beribadah bersama, itu semua karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan,
kita selalu diberikan kekuatan. Sebagaimana firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Ratapan 3 ayat 21. Ratapan 3 ayat 21 mengatakan firman Tuhan, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap." Penulis kitab Ratapan menyatakan bahwa dalam situasi dan keadaan hidupnya, maka kitab ini disebut ratapan. Keadaan-keadaan yang sulit, dia hanya berharap kepada Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena dia sadar bahwa sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Saya menyadari, kita semua perlu menyadari bahwa kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Bahkan di dalam Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, "Sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Manusia, menurut Yesaya dikatakan bahwa dia hanya seperti hembusan nafas. Manusia itu lemah, manusia itu terbatas. Yesaya tadi mengatakan, dengan apa dia bisa dianggap bahwa kenyataannya manusia itu hidup di dalam kelemahan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Hanya Tuhan yang tiada keterbatasan. Maka firman Tuhan pun mengatakan demikian di dalam Yesaya. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Tuhan tidak terbatas merancangkan segala sesuatu. Bagaikan tingginya langit dari bumi yang tak terbatas, demikianlah Tuhan dan manusia. Manusia sangat terbatas. Manusia lemah dan rapuh. Manusia tak berdaya. Tuhan tanpa batas. Tuhan maha kuasa. Oleh sebab itu, pengharapan kita harusnya hanya kepada Tuhan. Sudah bisa membayangkan betapa rapuhnya hidup kita melawan virus yang sangat kecil, yang hari ini seluruh dunia ini sedang berhadapan dengan virus corona yang kecil, tak terlihat oleh mata. Virus yang begitu kecil itu dapat masuk ke tubuh manusia dan dampaknya luar biasa, berdampak pada kematian. Itu membuktikan bahwa tubuh kita sangat lemah, tubuh kita terbatas. Kita sebagai manusia sangat rapuh, mudah sekali kita tak berdaya dibuat situasi dan keadaan pada sekarang ini. Oleh sebab itu, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit yang akan datang. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi Tuhan Maha tahu, mengetahui apa saja, bahkan mengetahui sampai akhir kehidupan ini. Di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 berkata, "Hal-hal tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita." Manusia tidak bisa memahami seluruh kehidupan di dunia ini. Bahkan banyak hal yang tersembunyi yang tidak dipahami oleh manusia. Ada banyak pertanyaan. Mengapa semuanya ini terjadi? Mengapa situasi ini terjadi? Kenapa virus ini harus terjadi? Mengapa situasi sekarang ini bisa terjadi? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya selain daripada Tuhan. Oleh sebab itu, berharap hanya kepada Tuhan memungkinkan saudara dan saya selalu beroleh kekuatan di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang tidak ada harapan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak berharap pada manusia,
untuk tidak berharap pada kekuatan diri kita, pada kekuatan dunia ini, tetapi menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang menjadi penguasa tunggal bagi kehidupan kita, penguasa tunggal bagi alam semesta ini, dan semua perkara yang ada di dalam dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Semua ada di dalam kuasa dan keperkasaan Tuhan. Matius 5 ayat 45 berkata, Bapa kita yang di surga, Ialah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Dengan kata lain kita bisa katakan bahwa Tuhan itu yang mengendalikan seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Tuhan yang luar biasa kuasanya itu, yang memperhatikan kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 tadi mengatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang selalu merambatkan akarnya pada tepi batang air, yang tidak mengalami kekeringan di panas terik, yang selalu hijau daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apapun yang hari ini kita alami, mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan, supaya kita seperti pohon yang akan terus dalam kesegaran, dalam suasana penuh dengan damai sejahtera, bahkan berbuah semakin lebat dalam keadaan seperti sekarang ini. Firman ini sungguh luar biasa. Yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami yang namanya kekeringan, yang daunnya tetap hijau. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan dalam keadaan yang sulit, dia tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, dia tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menyertainya, yang akan menolongnya. Sehingga orang ini akan tetap segar, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sekalipun di dalam pergumulan, di dalam kesulitan-kesulitan. Bahkan dia akan terus berbuah, tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Justru dalam keadaan seperti sekarang ini, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika iman saudara teguh, saudara bisa menguatkan saudara-saudara yang lain yang dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Mungkin tetangga kanan kiri saudara sedang gelisah dan ketakutan. Saudara boleh memberikan pengharapan. Mungkin ada teman yang curhat pada saudara, mungkin rekan bisnis, mungkin orang-orang, rekan-rekan sepekerjaan yang sedang mengeluh pada Anda. Itu kesempatan saudara dalam keadaan seperti ini, saudara menjadi berkat. Ketika saudara dengan pengharapan menjadi sumber kekuatan bagi saudara-saudara kita, itulah berkat. Dalam kesulitan, saudara tidak kehilangan sukacita untuk menjadi berkat. Seperti pohon tadi, selalu berbuah pada musimnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, luar biasa saudara. Bagaimana mungkin di suasana yang panas, suasana yang kering, pohon itu tetap menghasilkan buah? Tentu itu sesuatu yang sulit. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan dalam kesulitan-kesulitan hidupnya, justru disitulah
ada kesempatan untuk saudara dan saya menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini semakin banyak orang mengalami goncangan, semakin banyak orang mengalami situasi sulit yang sedang merebah di mana-mana. Itulah kesempatan. Ada banyak orang yang siap untuk mendengar berita pengharapan sebagaimana firman Tuhan malam hari ini. Berharaplah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Itulah yang dikatakan Mazmur Daud, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Demikianlah yang dikatakan pengkhotbah Amsal 23 ayat 18. Janganlah khawatir dalam situasi yang sulit seperti ini. Teruslah berharap hanya kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan pegangan utama dalam hidup saudara setiap hari. Datanglah pada Tuhan. Selalu memohonlah belas kasihannya Tuhan. Mintalah selalu penyertaan Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Mintalah kasih karunia kepada Tuhan. Maka saya percaya dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, tetap ada harapan yang menjadikan saudara tetap kuat, menjadikan saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan, yang menjadikan saudara tetap teguh di dalam segala keadaan. Tuhan menjamin masa depan kita. Tuhan sudah menyatakan kepada kita, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai kapanpun, dalam situasi apapun, mari pegang janji Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan saya dalam segala keadaan apapun juga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di malam hari ini. Kami bawa di hadapan-Mu. Kasih karunia-Mu kiranya melingkupi kami. Untuk kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan malam ini kami belajar. Orang yang berharap kepada-Mu sama seperti pohon yang bertumbuh di tepi aliran air, yang selalu hijau daunnya, yang selalu berbuah tiada henti. Biar Engkau memakai hidup kami, demikian ya Tuhan. Dalam kesulitan hidup seperti sekarang ini, biarlah kami tetap menjadi berkat, dengan memberikan pengharapan kepada orang-orang di sekitar kami, yang sedang mengeluh, sedang menyatakan kesulitan, supaya kami memberikan jawaban, menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah saudara semakin teguh di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan kita semua beroleh kekuatan yang baru melalui ibadah malam hari ini. Mari sebelum kita berpisah, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah secara online pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kami semua terus mengandalkan Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada anak-anak-Mu yang letih lesu beban berat, supaya kami beroleh kesegaran di dalam Engkau. Firman-Mu kiranya menguatkan, meneguhkan hati kami sekalian. Malam hari ini ya Tuhan, kiranya turun berkat kasih karunia dari Allah Bapa atas kehidupan keluarga demi keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Juga berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Roh Kudus menyertai pribadi lepas pribadi yang boleh mendengarkan siaran ibadah secara online pada malam hari ini. Ada kekuatan yang baru mengalir atas setiap pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin.